Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 mendeskripsikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan penutup para nabi atau khataman nabiyin. Nah, pernyataan ini saat ini dipahami secara umum dalam artian finalitas. Maksudnya kan berarti emang benar-benar final atau penutup para nabi. Dengan kata lain, ada pengakuan bahwa tidak akan ada nabi lain selain Nabi Muhammad. Namun, fakta bahwa gerakan kenabian dalam Islam itu telah bangkit kembali dan menunjukkan bahwa kata khatam atau penutup itu dipahami secara berbeda. Tidak hanya sebagai indikasi finalitas kenabian Nabi Muhammad, tetapi juga konfirmasi atas kesinambungan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, hal ini itu dikonfirmasi oleh As-Suyuti terhadap Al-Quran dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur fit Tafsir Al-Mansur yang menguak berbagai interpretasi terkait tema atau term khatam itu. Misal Aisyah sebagai contohnya dikabarkan telah mengatakan bahwa katakanlah penutup para nabi dan tidak akan ada nabi selain ia. Sementara dalam hadis yang dikutip oleh As-Suyuti mengatakan seseorang laki-laki pernah berkata di hadapan Al-Mughirah bin Syu'bah, Allah memberkati Nabi Muhammad, penutup para nabi. Tidak akan ada lagi nabi setelah ia. Al-Mughirah membalas, bahagiakan dirimu dan mengatakan penutup para nabi, karena kita telah diberitahu bahwa Isa alaihi salam akan datang atau turun. Kemudian halaman berikutnya akan turun lagi, dan jika ia datang, ia akan menjadi di antara sebelum Nabi Muhammad dan sesudahnya, sebab ia telah muncul sebelumnya atau lebih awal. Ungkapan penutup para nabi ini baru-baru ini diperiksa oleh Karsten Kolbe yang melacaknya kembali ke dalam Adversus Judaeus yang disusun kemudian setelah 208 karya Tertullian yang wafat setelah 220. Nah, di sini itu ungkapan tersebut merujuk kepada Yesus dan digunakan secara polemis untuk melawan Yahudi. Itu terdapat dalam interpretasi bagian penting dari kitab Daniel. Bahwa pada awalnya kekristenan sering diinterpretasikan dalam arti mesianik tanpa bertanya terkait bagaimana mungkin masuk akalnya derivasi Kolpe. Saya ingin menambahkan pemikiran yang sangat mirip dalam konteks yang amat sama yang dapat ditemukan dalam beberapa khutbah ahli teologi Syria yang juga Aprates yang juga mengaplikasikan ungkapan tersebut untuk Yesus dan menggunakannya untuk melawan Yahudi. Hal itu tampaknya relevan mengingat pentingnya dunia pemikiran Aprates dan ajaran biarawan Syria secara umum terkait wahyu pertama Muhammad. Seperti yang telah ditunjukkan sejak dahulu oleh Tor Andrea. Jadi Aprates itu menganggap Musa dan Yesus sebagai dua nabi terbesar. Pemahaman tentang kenabian terdapat dalam Al-Quran di mana Musa ditampilkan sebagai pemimpin dari keturunan Bani Israel dan Yesus itu pemimpin dari keturunan umat Kristen atau Nasoro. Secara cukup khas, Aprates juga mengungkapkan tipologi penafsiran dari Perjanjian Lama yang mana para nabi sebelumnya menggambarkan dan tidak hanya meramalkan kehidupan Yesus. Al-Quran menginterpretasikan tradisi sejarah Kristen Yahudi tentang para nabi dengan cara yang sama, tapi juga sehubungan dengan Muhammad. Next, Kak. Berikut ini saya ingin fokus pada bagian kedua dari ayat kenabian, yang mana sampai saat ini sebagian besar telah diabaikan oleh para ulama atau cendekiawan, khususnya pada konsep kenabian atau nabi. Nah, secara ayat apa yang secara langsung jelas bahwa dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 40, kedudukan nabi berdekatan dengan konsep lain yang juga diterapkan untuk Nabi Muhammad, yaitu istilah utusan atau rasul. Nah, jadi di sini tuh ada dua term, yaitu utusan dan nabi atau nabi dan rasul. Nah, ayatnya itu berbunyi, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pertama-tama, saya ingin meneliti lebih dekat dua kata itu, utusan dan nabi. Sekarang kedua kata itu digunakan untuk menyebut Nabi Muhammad, sering tanpa perbedaan makna yang terlihat.
terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jerman oleh Al-Khoury, misalnya pada satu tempat bahkan menerjemahkan Rasul sebagai Nabi. Faktanya bahwa kedua kata tersebut itu tidak selamanya dapat dipertukarkan, tapi dilihat dari ungkapan sehari-hari tertentu. Dengan demikian, kelahiran Nabi Muhammad disebut sebagai Maulidun Nabi atau kelahiran Nabi, dan berdoa untuk Nabi Muhammad adalah Shollu ala Nabi atau berselawatlah kepada Nabi. Di samping itu pula pada kalimat syahadat menyebut Nabi Muhammad sebagai Rasul. Saya bersaksi bahwa tidak ada tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Literatur sirah juga sebagian besar menggambarkan Muhammad sebagai Rasulullah. Dapat dicatat secara singkat bahwa Al-Quran itu tidak menggunakan ungkapan Nabiullah. Peristiwa paling awal yang saya temukan dalam literatur hadis dan dalam At-Tabari. Sekarang kesan prinsip kebahasaan bahwa dua ungkapan yang berbeda memungkinkan secara besar mempunyai makna yang berbeda, sehingga dapat diduga bahwa ungkapan Khotamun Nabi itu dalam ayat kenabian tidak digunakan tanpa adanya alasan. Untuk kesimpulan lebih lanjut, harus memeriksa seluruh teks Al-Quran untuk penggunaan istilah Nabi dan Rasul. Jumlah kemunculan pada setiap ungkapan tercatat dalam tabel berikut. Baik, teman-teman, suara saya jelas? Jelas, Mi. Oke, baik, mohon maaf ya, ternyata ada pemotongan rumput di sebelah. Insya Allah mudah-mudahan jelas. Lanjut, dengan tadi ungkapan kata Nabi dan Rasul, jadi secara prinsip linguistik yang masuk akal ada dua ungkapan, ya kan, yang cenderung memberikan arti yang berbeda, sehingga dikatakan penutup para nabi, khutbul anbiya. Dalam ayat kenabian tidak digunakan tanpa alasan. Untuk mencapai kesimpulan lebih lanjut, kita memeriksa tabel berikut ini. Nah, di sini ada nabi dan rasul, ada singular dan ada plural. Untuk nabiyun dalam Al-Quran itu sebanyak 54 kali. Sedangkan rasulun itu 236 kali. Kemudian plural nabiyuna itu 16, kemudian rusulan itu 96. Anbiya'u itu 5, kemudian total tentang perkataan tentang kata nabi itu ada 75, sedangkan untuk kata rasul itu 332. Nah, dari tiga hal tersebut kita mendapat kesimpulan bahwa kata utusan di rasul itu muncul 332 kali, 4 kali lipat lebih sering daripada kata nabi, yang mana kata Nabi itu hanya 75. Kedua, berdasarkan kronologi Noldeik, Nabi muncul secara dominan dalam surah-surah Madinah. Perkataan Nabi tadi, Nabiyuna Anbiya'u, itu lebih banyak keluar pada surah-surah Madinah. Dan hampir tidak memainkan peran apapun dalam surah-surah Muhammad ataupun Makkah. Ketiga, penerapan Nabi kepada Nabi Muhammad sendiri juga tidak terjadi sebelum surah-surah Madinah. Oleh karena itu, jika tanggapi dengan serius, penggunaan bahasa Al-Quran akan menjadi kontradiksi yang mencolok dengan pandangan yang sering dipegang bahwa di Mekah pada dasarnya adalah seorang nabi, sementara di Madinah pada dasarnya adalah seorang negarawan. Pembagian ke dalam periode ini telah diadopsi tidak dilakukan lagi oleh seluruh rangkaian biografi Eropa seperti Karl Ahrens, seperti Karl Ahrens ataupun Hans Heinrich, itulah pokoknya, sering disertai dengan asumsi kehancuran dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Namun konsep pada tindakan Muhammad seperti itu terus terang ada erat kaitannya dengan pemahaman tentang kenabian pada saat ini. Teori Barat yang menyatakan bahwa seorang nabi adalah seorang yang diilhami atau setidak-tidaknya diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, yang ditugasi untuk menyampaikan suatu pesan tertentu mengenai masa depan. Nah, pesan ini bersifat sosial politik seperti yang terjadi pada kitab-kitab klasik Nabi seperti Amos, ini kitab-kitab terdahulu, Yesaya atau Hosea, namun bersikeras bahwa Nabi sendiri bukanlah politisi.
Pakar Alkitab yang bernama Walter Zimmerli telah menarik perhatian terhadap hal ini, seperti yang dia katakan kesalahan yang menentukan dari pihak Muhammad. Di sini bahasa Perancis, saya bacakan artinya. Kesalahan Muhammad terdiri dari ini, yaitu ketika kekuasaan ditawarkan kepadanya, dia tidak tetap menjadi nabi. Itu dari pendapat dari Walter Zimmerli. Nah, akan mudah diakui bahwa mencoba memahami alam kenabian Muhammad berdasarkan preseden Alkitabiah, Alkitab adalah metode yang dipertanyakan. Namun, sama meragukannya untuk dibuat penggunaan pemahaman kenabian yang tidak kritis yang dikemukakan oleh penulis biografi Muslim Muhammad sejak Sirah Ibn Ishaq, misalnya didasarkan pada konsep yang pasti tentang seperti apa seharusnya seorang nabi dan tentu saja kehidupan Nabi Muhammad, karena itu harus diambil. Karena itu harus digunakan dengan sangat hati-hati. Dengan kehati-hatian ini menganalisis pengertian Al-Quran tentang kenabian. Satu-satunya metode yang sah harus dimulai dengan pemeriksaan terhadap Al-Quran itu sendiri, terhadap ejaan perkataannya, ejaan kata perkatanya maksudnya. Apakah mungkin untuk menemukan pemahaman diri Nabi Muhammad sendiri sebagai seorang nabi harus tetap ada diperdebatkan. Singkatnya, meskipun Al-Quran itu memang memiliki nilai yang tidak terbantahkan sebagai sumber sejarah, itu tetap menjadi sumber utama yang krematik, yaitu mewakili transmisi pesan agama, itu adalah proklamasi. Kemudian gambaran awal Al-Quran terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Muhammad disajikan dalam Al-Quran? Seperti diketahui, surah paling awal berisi referensi deskriptif murni untuk Muhammad. Yang tertua dan paling jelas adalah sebagai pemberi peringatan, nadir ataupun mundir. Kemudian sebagai penasehat, muzakir. Kemudian sebagai pembawa kabar baik, basyir ataupun mubashir. Kemudian cukup menarik, sebutan ini tidak pernah digunakan sendiri tetapi selalu bersama dengan pemberi peringatan. Selain itu juga ada kata Rasul, utusan, digunakan 2 kali bersama-sama dengan mubin, Rasul mubin, yang berarti tidak ambigu, jelas dimengerti. Jika dilihat dalam konteks kejelasan, tugas Nabi Muhammad dijelaskan dalam ungkapan-ungkapan ini. Berbagai penyataan Al-Quran yang membedakannya dari kategori lain memperoleh makna baru. Muhammad dikatakan bukan seorang penyair, syair, juga belum dirasuki oleh roh dan jin. Dengan kata lain, majnun, majid. Seperti yang dikatakan penyair. Dalam di sini ada Qurannya. Apakah kita akan meninggalkan dewa-dewa kita demi seorang penyair yang kerasukan? Dia juga bukan seorang penyihir atau salah satu dari peramal Arab kuno atau ghanim. Ringkasannya dari pernyataan-pernyataan yang membedakan ini mengungkapkan 2 hal. Yang pertama, itu bahwa mereka mencakup seluruh jajaran kuno kegembiraan Arab yang dimana definisikan oleh ekspresi mapan yang terkait dengan lembaga keagamaan atau sosial tertentu. Ini dengan hal pasti tidak benar untuk istilah memberi peringatan, dan mungkin juga tidak benar juga untuk membawa pesan. Nah, yang kedua, cara berbicara mereka, kaul mereka. Ekstensi ini digunakan jelas rumit dan dalam arti tertentu berseni. Para penyair qasidah bersifat metrik dan penuh dengan gambaran ataupun metafora sejauh mungkin dilihat dari sedikitnya bukti yang tersedia. Hal ini juga berlaku untuk prosa ataupun berirama ataupun peramal. Berbeda dengan pidato Nabi Muhammad SAW yang digambarkan sebagai jelas penyampaiannya. Kemudian dilanjutkan Saudari Nurul Faizah, apakah sudah tersambung? Cek, ada suaranya? Ada, insya Allah. Baik, lanjutkan. Lanjut, sebuah kompilasi sistematis dari semua imperatif dan larangan Al-Quran telah digambarkan yang disampaikan kepada Muhammad oleh Allah. Mengungkapkan sifat yang berdasarkan isi, mengungkapkan sifat tunggal tindakan Muhammad di Mekah dalam fokus lebih jelas. Dua kategori dapat disusun berdasarkan isi. Di satu sisi ada perintah yang mendefinisikan tugas-tugas umum Muhammad, digambarkan dengan istilah yang sesuai dengan definisi yang dikutip di atas seperti Warner dan menasihati, bangkitlah dan peringatan.
peringatkan. Demikian diumumkan kepada mereka sebuah kabar baik tentang hukuman yang sangat menyakitkan. Fabashirhum bi'adzabin alim, atau hanya perintah untuk mengingatkan para pendengarnya. Semua imperatif ini mendefinisikan tugas Muhammad sebagai seorang pengkhotbah penyesalan untuk kotanya atau orang. Di sisi lain, bagaimanapun juga kelompok ganti rugi yang merujuk pada Muhammad sebagai pribadi dan hubungannya dengan Allah. Ini menuntut kebajikan tertentu dari dia, seperti sabar, keteguhan atau kesabaran, atau tawakal, iman kepada Allah, atau meminta dia untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Selain itu, mereka menuntut sejumlah tindakan saleh, sebagaimana terlihat dalam verb sabbaha untuk memuji, dan kadakaro untuk menyebutkan, dan sajadah untuk sujud diri sendiri. Permaklumkanlah pujian Tuhanmu ketika engkau bangkit, dan menyebutkan wadkur nama Tuhan kalian pagi dan malam, dan untuk sebagian dari malam sujud sendiri, fasjud kepadanya, dan memuliakan sabih dia sepanjang malam. Instruksi-instruksi ini khususnya memiliki kemiripan yang jelas dengan seorang petapa, bukan dengan mengatakan monastik, ideal kesalehan. Beberapa persamaan yang paling dekat terdapat dalam biara Kristen Syria. Jika seorang mencari sifat Muhammad atas dasar surah Makkah awal, itu akan menjadi pendeta penyangkalan diri petapa. Ia memperingatkan tentang hari penghakiman yang akan datang, manakala tidak akan ada orang yang memohon kasus manusia di hadapan Tuhan yang adil dan benar, Sang Pencipta, yang memiliki kuasa untuk membunuh dan menghidupkan kembali. Saat berkhotbah pesan ini kepada Mekah, Muhammad bertemu dengan ketidakpercayaan dan perlawanan. Dalam rangka untuk melegitimasi misinya dan untuk memberikan berat yang cukup, Al-Quran menarik pada contoh yang diberikan para utusan Allah sebelumnya atau Rasul. Hal itu terjadi melalui apa yang Joseph Horvitz jalani, yang disebut Starkvelden, yaitu narasi hukuman yang menurut setiap orang memiliki pembawa pesannya sendiri atau Rasul yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan akan hal itu. Dalam 6 kasus yang disebutkan paling sering dalam Al-Quran, masing-masing orang menuduh utusan berbohong dan bertemu dengan retribusi instan. Orang-orang itu dibinasakan. Utusan itu selama kadang-kadang seperti halnya Nuh disertai sekelompok kecil pengikut yang setia kepadanya. Al-Quran menggunakan nabi dalam konteks ini, istilah nabi pertama kali digunakan paling menarik di Q19, di mana itu terjadi semacam katalog. Pada pemeriksaan lebih dekat terhadap angka-angka kepada siapa Al-Quran yang menganggap gelar Nabi atau Rasul atau utusan atau mursal, gambar berikut muncul tanda kurung menunjukkan non-eksplisit kejadian. Nah, seperti yang dilihat di tabel, semua angka yang digambarkan sebagai nafok berasal dari tradisi Yudo-Kristen dan telah dengan tepat digambarkan oleh Aaron Jan Wenstick sebagai orang suci dalam Alkitab. Ini untuk tradisi Judeo-Kristen, tidak demikian secara umum berlaku bagi para utusan. Jumlah mereka jauh lebih sedikit. Survei itu juga menunjukkan bahwa aturan yang sering diulangi dari Ibu Jari, tidak semua nabi adalah rasul, tetapi setiap rasul adalah nabi, tidaklah tegas. Sebuah upaya untuk menemukan karakteristik dari dua kelompok berdasarkan murni pada Al-Quran mengungkapkan sejumlah fitur umum untuk kedua nabi dan utusan, seperti kitab suci, mukjizat, dan inspirasi. Tidak mungkin bisa membedakan antara rasul dan nabinya dengan ciri-ciri ini, meskipun telah dikirim ke orang-orang tertentu. Di sisi lain merupakan ciri konstan Rasul, hal itu tidak mungkin benar sehubungan dengan para nabi, apalagi karena berbeda dengan para utusan itu. Mereka sebagian ditentukan oleh silsilah mereka, yaitu mereka semua berasal dari garis keturunan tertentu atau dzurriyyah. Dengan ini kita memiliki karakteristik penting untuk beberapa nabi bernama dalam Al-Quran, yaitu telah dipilih oleh Allah. Ini memiliki efek signifikan terhadap pemujaan Muhammad dalam Islam sebagai yang terpilih, Al-Mustafa pada Al-Mukhtar. Berikut ini umum menunjukkan siapa Al-Quran menggambarkan sebagai telah dipilih. Selanjutnya yang dijelaskan oleh Monica. Selanjutnya, tadi kan dikatakan berikut ini umum menunjukkan siapa Al-Quran menggambarkan sebagai yang telah dipilih gitu. Nah, di dalam tabel ini kan ada nama Istofa, Ijtaba, Istaroh. Nah, bisa dilihat ya, ada nama-nama nabi atau orang-orang terpilih gitu ya. Kemudian
Yang terpilih, tanda kutip yang terpilih mencakup hampir semua tokoh yang mendapat gelar nabi. Secara signifikan mereka itu tergolong ke dalam 3 kelompok, yaitu keluarga Abraham, Bani Israel, dan juga keluarga Imran yang sesuai dengan para leluhur Yahudi atau Yahudi pramozaik itu tergolong ke keluarga Abraham. Kemudian Yahudi mozaik itu masuk ke golongan Bani Israel, dan Yahudi pasca mozaik bersama-sama dengan Kristen dan Yahudi Kristen itu masuk ke dalam golongan Al-Imran. Nah, karena itu milik orang-orang pilihan ini merupakan atribut penting dari para nabi dan keluarga mereka sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an. Nah, para nabi Al-Qur'an semuanya menunjukkan satu karakteristik lebih lanjut. Masing-masing dari mereka yang 3 kelompok tadi itu telah memberikan janji atau misak yang diterima oleh Allah, dan dengan demikian telah menghasilkan kontrak atau perjanjian. Nah, perjanjian seperti itu tidak terbatas pada para nabi saja gitu, akan tetapi mencakup semua orang-orang pilihan yang disebutkan di atas. Nah, dengan demikian gagasan Al-Qur'an tentang kenabian terkait erat dengan sejarah tanda kutip itu umat pilihan Allah, dan dengan konsep perjanjian, pemeriksaan lebih dekat dari istilah penerus atau khalifah dan warisan mengarah pada kesimpulan yang sama. Nah, judul messenger di sini tidak menunjukkan konotasi historis, meskipun faktanya memiliki kesamaan tertentu dengan konsep kerasulan seperti yang ditemukan dalam perjanjian baru dan gereja awal. Utusan tanpa kesulitan dapat diterapkan pada tokoh-tokoh dari sejarah Arab seperti Hud, Saleh, Su'aib, dan tentu saja Muhammad. Muhammad sebagai nabi dalam konteks Madinah. Lalu bagaimana istilah nabi diterapkan pada Muhammad? Dan perlu diingat di sini bahwa bukti Al-Qur'an menunjukkan bahwa selain dari 2 bagian yang diperdebatkan yang akan dibahas di bawah ini, Muhammad pertama kali digambarkan sebagai seorang nabi di Madinah. Salah satu isu yang paling menonjol dalam surat-surat Madinah tentu saja polemik terhadap orang-orang Yahudi setempat. Dilihat dari segi polemik murni, masalahnya tentu saja tentang siapa yang akan memegang kekuasaan. Konflik ini tercermin dalam Al-Qur'an, meskipun bukan sebagai catatan sejarah, tetapi seolah-olah diterjemahkan ke dalam teologi. Pada dasarnya, konflik ini bertumpu pada 2 klaim yang berlawanan, bahwa mereka telah, tanda kutip itu dipilih. Gitu. Konflik ini berkisar pada pertanyaan tentang komunitas mana, apakah Yahudi Madinah atau pendatang baru dari Madinah yang merupakan umat pilihan Tuhan yang sejati gitu. Karena para nabi adalah protagonis utama dari sejarah keselamatan Alkitabiah, jadi dengan menghadirkan Muhammad sebagai seorang nabi menyiratkan bahwa dia adalah perwakilan terbaru dari sejarah itu, klaimnya dan para pengikutnya atas supremasi. Dengan demikian, didukung oleh kesinambungan antara silsilah dengan individu dan komunitas terpilih sebelumnya. Nah, hal itu ditegaskan dalam Quran surah ke-33 yang berisi tentang ayat materai. Segera terlihat bahwa surah ini menunjukkan hampir 1/4 dari semua kemunculan kata Nabi, 17 dari 75. Orang mungkin akan berargumen bahwa topik dasarnya justru berfungsi, Nabi itu berfungsi sebagai pengingat identitas Nabi sejatinya gitu. Nah, dalam beberapa kesempatan, sapaan ya ayuhan Nabi digunakan untuk menandai bagian-bagian baru dan penting dari surah tersebut. Fitur lain yang mencolok dari teks tersebut adalah bahwa teks itu berisi serangkaian hak prerogatif Nabi. Beberapa di antaranya menyangkut hubungan dengan wanita, sementara yang lain memiliki makna khusus bagi penghormatan Islam terhadap Muhammad di kemudian hari. Dia disebut teladan yang baik, uswatun hasanah, yang hidupnya itu harus ditiru, digambarkan dan juga digambarkan sebagai lampu bersinar atau sirajam munir, sebuah ekspresi yang mengarah pada simbolisme cahaya yang secara luas diasosiasikan dengan Muhammad dalam kepercayaan populer dan mistisisme. Dan Tuhan dan malaikat-malaikatnya dikatakan memohon berkah kepada Nabi. Disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yang menjadi dasar kewajiban di kemudian hari untuk memohon berkah ketika Nabi disebut itu. Namun dalam konteks kita,
bagian yang paling penting selain ayat materi itu adalah ayat 7, di mana artinya di sini, dan ingatlah ketika kami mengambil daripada nabi perjanjian mereka, dan dari kamu, dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, juga dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang khidmat. Nah, di sini dirimu, yaitu Muhammad ini ditekankan gitu, bahwa adalah itu fakta bahwa itu mendahului nama-nama semua nabi lainnya. Muhammad diberi posisi menonjol dalam rantai suksesi atau silsilah nabi yang terpilih, di mana perjanjian yang dibuat antara Tuhan dan para nabinya juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad, gitu, umat Islam. Ini adalah pengertian bahwa Quran surah ke-7 ayat 157 ini 2 kali menyebutkan bahwasanya Muhammad itu sebagai Rasulun Nabiyul Ummi, yaitu seorang nabi yang bukan memiliki milik ahli kitab gitu, tetapi milik Ummul Arab, milik umat Arab gitu, umat Arab itu sendiri. Istilah An-Nabil Ummi dengan demikian paling tepat itu diterjemahkan sebagai nabi non-Yahudi gitu. Nah, menurut Quran surah ke-7 ini, orang Yahudi dan Kristen itu dapat menemukan nabi ini disebut dalam Taurat dan Injil. Saya akan kembali ke bagian yang relevan lebih lanjut. Akan tetapi, ini mungkin perkataan penulis ya. Hanya dalam terang pernyataan ini, seseorang dapat sepenuhnya menghargai apa yang menjadi isu utama dalam konflik dengan orang-orang Yahudi. Pembedaan kuno antara nubuatan yang benar dan yang salah, atau penolakan orang-orang Yahudi untuk mengakui Muhammad sebagai seorang nabi dalam tradisi Yahudi. Seperti dicatat Johann Baumann dalam apa yang sebagian merupakan pengembangan dari karya Wensik yang terkenal, Muhammad and the Jordan de Medina. Baumann memberikan 2 alasan untuk ini. Alasannya itu akan dijelaskan oleh Nurin Nisa Arizmi. Nurin, lanjutin. Ya, menurut tradisi Yahudi, para nabi tidak mencari kekuasaan politik. Fakta bahwa Muhammad melakukannya memberikan bukti bahwa dia bukan seorang nabi. Dan para nabi tidak dipimpin oleh keinginan hawa nafsu mereka, seperti Muhammad. Poin terakhir ini terkait erat dengan poligami Muhammad, terutama dengan pernikahannya dengan Zainab binti Jahaz. Menurut sejarawan Muslim, Zainab pertama kali menikah dengan putra angkat Muhammad, Zaid bin Harith. Ibnu Sa'ad dalam karya biografinya menceritakan bahwa Muhammad pernah berusaha mengunjungi Zaid di rumah, tetapi tidak menemukannya dan bertemu dengan Zainab. Dari pertemuan ini, sebuah hubungan berkembang. Hubungan Muhammad dan Zainab. Orang mungkin mengira cerita itu akan mengikuti jalan yang mirip dengan kisah Daud dan Batsheba, yang akrab dari perjanjian lama. Tetapi perkiraan orang-orang itu salah, karena sejauh yang dapat diketahui dari pengetahuan tentang hukum Arab kuno, putra angkat Muhammad, yaitu Zaid, menduduki status yang sama sebagai anak kandung. Oleh karena itu, tidak dapat menikahi istri Zaid. Namun, dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 4, Tuhan menyatakan bahwa tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anakmu sebenarnya. Maka dari itu, seseorang dapat membaca ini sebagai pengumuman mengenai pembahasan ekstensif dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 37-40. Mengenai apakah seorang mukmin diperkenankan untuk menikahi istri dari putra angkatnya. Sebuah bagian yang mengarah pada ayat penutup, yaitu terjemah dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 37-40. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nabi tidak bersalah tentang apa yang Allah tetapkan untuknya, seperti jalannya dengan orang-orang yang telah pergi sebelumnya. Dan perintah Tuhan adalah ketetapan yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan takut akan Dia, tidak takut selain kepada Tuhan, cukuplah Allah sebagai penghitung.
Muhammad bukanlah ayah dari salah satu dari orang-orang Anda, tetapi adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Tuhan Maha mengetahui segalanya. Kata haraj, pelanggaran, penyerangan, atau kejahatan itu digunakan 2 kali dalam bagian ini, menunjukkan sifat situasi yang bermasalah. Bagaimanapun juga, ungkapan keinginan hawa nafsu itu disarankan untuk dihindari. Bauman mungkin secara tidak sengaja telah mengadopsi interpretasi tradisional Kristen dari bagian yang dapat ditelusuri dari Damaskus hingga Yohanes. Namun demikian, penulis seperti Ibnu Hisham tidak menyebutkan episode tersebut. Sementara Ibnu Sa'ad menggambarkannya dengan begitu bebas, tampaknya menunjukkan bahwa keseluruhan masalah dianggap sebagai sesuatu yang ofensif. Teks Al-Quran jelas mengandung unsur apologetik. Ini bagaimanapun juga mungkin awalnya tidak ditujukan kepada pengikut Muhammad sendiri, seperti yang dapat dilihat dari kesimpulan bagian dari ayat penutup itu. Jika teks pertama-tama menyangkal bahwa Muhammad bersalah atas perzinahan dan kemudian menambahkan pernyataan kenabian yang signifikan seperti itu, teks hanya dapat ditujukan kepada audiens yang telah menyangkal kenabiannya karena perilakunya. Oleh karena itu, satu-satunya penerima yang masuk akal dari bagian ini adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Sifat nubuatan sejati. Beberapa interteks rabbinik yang relevan. Karena kita tidak memiliki bahan sumber kontemporer langsung mengenai orang-orang Yahudi Madinah, selain Al-Quran tentu saja, jalan memutar singkat diperlukan pada titik ini. Sebuah petikan singkat dalam Misnah di akhir traktat Sanhedrin memberitahu kita bahwa perzinahan adalah salah satu ciri di mana seorang nabi palsu dapat dikenali. Talmud Babilonia tidak menambahkan komentar lebih lanjut. Perlu dicatat di sini bahwa Talmud berisi sedikit tentang sifat nubuatan, karena pendapat umum mengatakan bahwa tidak akan ada nabi lagi setelah penghancuran Bait Suci oleh orang Romawi. Oleh karena itu, Yudaisme rabbinik menganggap nubuatan kuno terutama sebagai bahan spekulasi klasifikasi. Apakah nubuatan terbatas pada Israel? Apa sifat nubuatan? Seperti apa seharusnya seorang nabi? Jawaban atas pertanyaan ini dan pertanyaan lainnya ditemukan tersebar di seluruh materi Talmud, seringkali dengan bentuk anekdot. Traktat Sabat, misalnya, menyatakan bahwa seorang nabi harus menjadi pria yang bijaksana, berani, kaya, dan dewasa. Namun yang menjadi perhatian kita di sini adalah pertanyaan yang sangat berbeda tentang seperti apa seharusnya seorang nabi menurut ajaran Yahudi, yaitu apa yang sama sekali dilarang untuk dilakukan oleh nabi. Uraian paling rinci tentang nabi Yahudi yang ideal dapat ditemukan di kemudian hari dalam The Guide of the Dalalat al-Hairin oleh filsuf agama terkenal Moses Maimonides, yang juga menulis salah satu komentar paling penting tentang Misnah. Maimonides menjelaskan ciri-ciri yang mencirikan nabi sejati dan nabi palsu. Ia juga menyatakan bahwa seorang nabi sejati akan meninggalkan keinginan jasmani, yaitu keinginan hawa nafsu, dan menahannya dalam penghinaan. Ini adalah langkah pertama yang harus diambil oleh mereka yang mencari kebenaran dan oleh para nabi pada umumnya. Apakah etika Maimonides dan khususnya antipatinya terhadap tubuh manusia lebih banyak berkaitan dengan tradisi Aristotelian daripada Yudaisme tradisional? Bukanlah masalah utama di sini. Yang penting adalah dia melengkapi argumennya dengan contoh penting dari Perjanjian Lama. Kasus dua nabi palsu yaitu Ahab dan Zedekia yang menurut Yeremia berzina dengan istri-istri tetangga mereka dan mengucapkan kata-kata dusta atas namaku yang tidak aku perintahkan kepada mereka, tanpa mengabaikan bahaya yang melekat dalam mendasarkan argumen saya pada sebuah karya yang ditulis jauh lebih lambat dari Al-Quran. Kutipan Alkitabiah yang digunakan oleh Maimonides tentu sudah dikenal sejak lama. Dengan demikian, paling tidak mungkin Quran Surat Al-Ahzab ayat 37-40 ini mencoba untuk menyangkal tuduhan Yahudi bahwa Muhammad harus dilihat sebagai nabi palsu karena dia telah melakukan perzinahan. Wensing dan Bauman menyebutkan aspek lebih lanjut, yaitu bahwa tradisi Yahudi melarang para nabi mencari kekuasaan. Namun pandangan ini tidak didasarkan pada sumber-sumber Yahudi asli, tetapi sebagian besar pada pernyataan yang dikaitkan dengan orang-orang Yahudi oleh sejarawan Arab awal.
Jika seorang berkonsultasi dengan sumber-sumber Yahudi, masalah tersebut muncul dalam sudut pandang yang berbeda. Di sini apa yang penting bagi nubuatan sejati adalah bahwa nubuatan dipahami sebagai fenomena yang terbatas pada Israel. Ini juga bagaimana Ibnu Ishaq menjelaskan hal-hal ketika dia melaporkan lawan-lawan Yahudi. Muhammad mengatakan tidak ada ramalan atau nubuah di antara orang-orang Arab, tetapi Tuanmu yaitu Muhammad adalah seorang raja. Dengan kata lain, Muhammad karena asal Arabnya non-Yahudi sama sekali tidak terkait dengan tradisi nubuatan khusus Yahudi. At-Tabari dalam bagian yang lebih menarik membalikkan penekanannya sesaat sebelum percakapannya yang akan dilanjutkan oleh Melinda Istiqomah. Baik, saya yang akan menggantikan Melinda Istiqomah. Karena Melinda Istiqomah. Faizah, Ya. Oh, ada. Oh iya dah. Iya. Apa-apa. izin matikan kamera ya. Selanjutnya penutup untuk Islam. Abu Sufyan, pemimpin musuh Mekah Muhammad, dilaporkan telah berkata kepada paman Muhammad Al-Abbas, kekuatan keponakanmu Mulk telah menjadi besar. Di mana Al-Abbas menjawab, hati-hati, itu adalah kenabian nubuah. Daripada menampilkan kenabian sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kekuasaan, di sini Abu Sufyan dibuat untuk memahami bahwa ia dihadapkan dengan jenis kekuasaan tertentu, yaitu otoritas yang melekat dalam kenabian yang benar. Musa sebagai paradigma yang menjadi perhatian kita di sini bukanlah bagaimana Muhammad itu berhasil secara politik dalam menegaskan klaimnya untuk menjadi nabi terhadap oposisi dari orang-orang Yahudi Madinah, melainkan bagaimana ini secara teologis dibenarkan Al-Quran memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini. Sosok sang utusan dan nabi, hampir tidak mungkin kebetulan bahwa nabi yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran adalah penelitian Musa Brenner telah memberi kita pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya kisah-kisah Musa dalam Al-Quran sebagai metafora untuk sejarah keselamatan. Latar belakang misi Muhammad ketika membaca dengan mengingat hal ini menjadi jelas bahwa menurut Al-Quran tidak ada yang namanya jeda dalam perkembangan Muhammad. Musa pada awalnya berfungsi sebagai pengkhotbah pertobatan dan kemudian memimpin umatnya keluar dari Mesir. Dengan demikian mengambil peran sebagai pemberi hukum di padang pasir. Masing-masing peran mengikuti secara alami dari yang lain hanyalah titik balik, sebuah istirahat hanyalah titik balik dalam kehidupan kedua pria itu, Exodus untuk Musa, hijrah untuk Muhammad. Begitu kita menyadari bahwa tingkat teologis Musa dapat dilihat sebagai paradigma bagi Muhammad, kita dapat dengan mudah menemukan analogi lainnya. Salah satu contoh yang sangat signifikan adalah ayat Al-Quran 5 yang memberikan sejumlah gambaran di sini, kata al-yauma, hari ini muncul beberapa kali. Yang paling penting dalam pernyataan berikut, dari hari ini saya telah menyempurnakan agamamu untukmu, selesaikan rahmat kepadamu, dan Islam yang disetujui sebagai dalam analisisnya tentang kisah-kisah Musa dalam Al-Quran telah menunjukkan secara rinci bagaimana mereka berfungsi sebagai media narasi untuk mengartikulasikan posisi dan fungsi Muhammad sendiri agama bagimu. Ini mengacu pada hari apa Noldek dan Sequelli menganggap itu adalah hari di tahun terakhir kehidupan Nabi dengan sedikit lebih banyak kebenaran. Erwin Graf menganggapnya sebagai tanggal lama setelah hijrah ketika Muhammad masih berusaha untuk memenangkan orang-orang Yahudi, dan karena itu pada berusaha keras untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia akrab dan setuju dengan hukum mereka, namun dengan pendekatan yang berbeda dan mungkin lebih bermanfaat, misalnya oleh Hedwig Hirschfeld yang telah menunjukkan sifat deuteronomistik dari bagian ini. Apa yang dia maksudnya ini? Dalam kitab Ulangan, Musa memulai pidato agungnya yang menyatakan 10 perintah dengan kata-kata, dengarlah hai Israel, ketetapan dan keputusan yang kusampaikan di telingamu pada hari ini. Sepanjang pidatonya sebagai macam pembaruan perjanjian berakhir di Horeb. Hari ini diulangi dan lagi. Tampaknya bagi saya awal dari konsensus 5 adalah bagian dari pidato perjanjian yang serupa, juga disinggung oleh Quran. Lihat di atas, sebuah perjanjian semacam ini bukanlah peristiwa sejarah, melainkan bagian dari sejarah keselamatan. Itu harus dilihat sebagai tanggal karismatik, dan dengan demikian tidak dapat diberi tanggal dengan ketetapan sejarah. Saran
Hirschfeld. Meskipun pada pandangan pertama hanya nilai negatif, namun bantu dalam cara yang sangat berbeda hari ini. Deuteronomis dianggap telah mengedit buku-buku lama untuk menyelaraskannya dengan konsep penebusan tertentu, di mana para nabi memainkan peran penting sebagai pewarta satu Tuhan. Di inilah gagasan tentang kekerasan yang diderita oleh para nabi pertama kali disajikan. Sebuah ide yang kemudian diambil oleh Quran Kitab Ulangan juga berisi bagian yang sangat penting tentang peramal dari semua jenis dan tentang nabi benar dan palsu. Dan bab yang sama juga melaporkan proklamasi Musa kepada anak-anak Israel. Tuhan Allahmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu seperti aku padanya, kamu akan mendengarkan. Yang telah dikutip di atas berbicara tentang apa yang disebutkan Nabi kafir An-Nabi Al-Ummi dan menyatakan bahwa Alkitab dapat menemukannya disebutkan dalam Taurat dan Injil. Bukan tidak mungkin bahwa ini memang referensi polemik untuk bagian dari Ulangan seperti yang selalu diperintahkan oleh para pembela Muslim selalu dipertahankan. Secara ringkas, penggambaran Al-Quran tentang Muhammad kenabian dicirikan oleh asosiasi tipologis dengan sosok Musa. Cara Musa digambarkan berutang banyak kepada Yudaisme dan Kristen Yahudi. Sosok Musa membenarkan gagasan Muhammad tentang teokrasi untuk matang, takut akan Tuhan, dan ikuti utusannya. Sama seperti agama Kristen, Yahudi menganggap Yesus sebagai nabi yang meneguhkan dan melengkapi nubuat Musa. Al-Quran menang Muhammad telah menyelesaikan perjalanan Musa. Akibatnya dalam pengertian ini, ungkapan materai para nabi terutama harus dipahami. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Syifa Azizah. Terima kasih. Oke, sebentar dulu ya. Ini karena temanya sudah ganti. Sebentar. Maaf, saya lagi dari luar, jadi belum sempat ganti pakaian ya. Coba Anda tutup dulu. Tadi halaman berapa? 500 berapa tadi? 560 ya? Oke. Baik, seal of prophet. Tadi Anda menerjemahkannya apa? Siapa yang tugas tadi? Seal of the prophet. Anda menerjemahkannya apa tadi? Naskah, Bapak. Apa? Yang judul awal ya, Pak? Iya, betul. Iya, saya, Bapak. Ini kamu menerjemahnya apa? Bagaimana, Bapak? The seal of the prophet itu kamu terjemahin apa tadi? Penutup para nabi. Khatam, ya, khatam. Ya, khatamun nabi. Khatamun nabi. Ini bahasa Arabnya kan khatam. Jadi ini kita lihat dulu si pengarangnya. Anda kan coba lihat tuh, Harmut Bobzin. Coba saya tampilin dulu teksnya. Sebentar. Berapa? 65 ya. 665. 565. Oke, ini ya. Tulisan ini bagi saya sangat bagus ya, si Hartmut Bobzin. Dia lebih udah nggak kayak orientalis yang jadul-jadul dulu itu. Ya, Hartmut ini Bobzin dia kan dosen Islamic Studies di Jerman ya. Bahasa Arabnya keren sekali. Bahasa Arab Anda kalah deh ya. Kalau mungkin Anda punya guru, orang tua, kiai, kalah deh sama dia. Bahasa Arab jadi luar biasa banget. Bacaan dia juga bahkan kiai-kiai nggak baca, dia baca. Ini si Hartmut Bobzin yang namanya saya zoom nih ya. Hartmut Bobzin. Dia nulis tentang the seal of the prophet toward an understanding of the Muhammad prophethood. Mencoba untuk memahami hakikat kenabian Nabi Muhammad. Dan dalam introduction-nya dia mengatakan
dalam surat 33. Surat 33 itu surat apa? Anda ingat nggak? Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 40 ya. Describes Muhammad as the messenger of God ya, sebagai Rasulullah and the seal of the Prophet Khatam an-Nabiyyin. Penutup para nabi. Nah, ini kata khatam ini yang mau dia bahas. Bagi seorang Barat, karena Harmut Babzi ini tinggal di Jerman dan dia di situ Yahudi kuat, kemudian juga Protestannya kuat, maka dia sedang mencoba mencari perspektif Quran, terus perspektif Yahudi, perspektif Kristen, lalu perspektif para Orientalis, nah, yang lama ya. A statement which is generally understood in the sense of finality, in other words, as claiming that there will be no prophet after Muhammad. Intinya, ini kalimat khataman nabiyyin artinya adalah will no prophet after Muhammad. Nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini maksud dia. Jadi dia menangkapnya oke. Tapi masalahnya ini kemudian akan muncul beberapa kajian-kajian orang-orang terdahulu yang mungkin tidak semuanya sepakat ya. Ini yang akan dia coba eksplorasi di sini. Coba dilihat bacaan dia. This is confirmed by an examination of the Suyuti ya, Imam Suyuti yang wafatnya kalau Masehinya 1505, itu mengomentari ayat Quran dalam kitab Tafsir bil Ma'thurnya yang berjudul Durrul Mansur, Tafsir bil Ma'thur ya. Reveal a variety of the interpretation of the theme seal ya. Berdasarkan seal itu diambil riwayat Aisyah. Is report to have said yang melaporkan satu kata yang disebut oleh beliau makna khatam. Say khatam, seal of the prophet, not there will be no prophet after him. Nah, tapi ini riwayat ini dhaif ya. Katakan khatamun nabiyyin, tapi jangan bilang la nabiyya ba'di. Ini riwayat kalau saya teliti riwayatnya syadz. Riwayatnya tidak bisa dipakai, tapi itu dinukil oleh Imam Suyuti sekedar untuk menunjukkan bahwa ada loh riwayat begini gitu. Oke, jadi versi riwayat yang dinukil Imam Suyuti ini, kalau kita kan lah Nabi Ba'di, khatamun nabiyyin itu nggak ada lagi nabi setelah beliau. Nah, tapi ada satu riwayat seperti ini. Padahal hadis-hadis yang sahih lah Nabi Ba'di ya. Nabi sering mengatakan lah tidak ada nabi setelahku. Okay, the expression seal of the prophet has recently been examined by Kirsten Kolb ya. Dia dulu pernah membahas tentang hal ini. Pendek cerita, kita nggak usah dengerin mereka ini. Yang menarik tadi si Wensing ya. Wensing ini dia nggak percaya Nabi Muhammad. Anda harus tahu Wensing itu siapa. Wensing itu kalau Anda punya ayah atau kakek, dulu kakek kita sebelum ada Google, belum ada aplikasi hadis, itu mereka kalau merujuk hadis bukan ke Sahih Bukhari, Muslim, tapi baca kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Itu pemimpin proyek penulisannya si Wensing yang di bawah nih. Wensing namanya nih, orang Belanda ya. Si Wensing ini walaupun dia habiskan umurnya meneliti hadis, dia juga meneliti Quran, but he unbelief, dia tidak pernah percaya tentang kenabian Nabi Muhammad. Itu masalah dia. Bahkan dia sendiri mengatakan Nabi Muhammad itu berselingkuh gitu, itu versi dia. Nanti teks-teks ini menunjukkan ada kisah mengenai Nabi Muhammad SAW menikahi putri dari anak angkatnya. Anda masih ingat tadi ya, ada kisahnya itu. Nah, itu bagi si bagi si Wensing itu masalah besar. Masa dia nikahin istri dari anak angkatnya? Berarti dia nafsu banget gitu. Nah, dan ini dibantah oleh si Harmut Babzi ini. Oke, saya tutup aja. Dibantah baik. Jadi saya ngelihat dia punya itikat yang baik dalam membahas ini. Bagi dia si Wensing ini terlalu agresif ketika mentafsir, memahami teks.
Padahal si Zainab binti Jahash ini ketika Nabi ngunjungin anaknya, anak akadnya, Zaid ibn Harithah, ya, itu kemudian ada asumsi di kalangan orang Arab, anak istri dari anak angkat tidak boleh dinikahi. Nah, Nabi itu galau. Maka kalau Anda buka itu surat apa tadi? Yang berapa tadi itu? 33 ya? 40 atau 33 tadi? 33. Ya, ayat 40 berapa tadi itu? Al-Ahzab ayat 37. Wa istaqul ladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih. Engkau menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan tunjukkan. Waqtakhshan nas. Maksudnya Nabi itu nggak senang dengan hukum yang berkembang di kalangan orang Arab bahwa anak angkat punya istri itu statusnya haram dinikahi. Itu mau dibatal oleh Nabi, tapi nggak enak. Jadi Nabi sendiri itu nggak enak kalau mau membatalkan hukum serta-merta. Sampai turun ayat ini. Wa takhshan nas, kamu khawatir kepada manusia, wallahu ahqqu an takhsha. Seharusnya kamu takut kepada Allah. Falamma qada Zaidun minha wa tara, setelah keperluan Zaid selesai kepadanya, zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Teks ini yang dalam surat Al-Ahzab ayat 37 ini dibaca benar oleh Hartmut Bobzin. Di sini saya salutlah kepada si Bobzin ini. Kalau versi si Wensing dan temannya, Nabi menikahi Zainab itu binti Jahash karena nafsu. Sedangkan kalau di ayat ini bukan, Nabi ingin menyampaikan satu pesan hukum. Jadi Nabi ini betul-betul kalau di zaman sekarang itu ada satu hal yang mapan, itu Nabi kemudian pecahkan itu. Jadi kekakuan itu dipecahkan Nabi, kebekuan itu kemudian dibenerin oleh Nabi SAW. Nah itu, likai la yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwaji adiyahim. Supaya nanti tidak ada asumsi bahwa istri dari anak-anak angkat itu tidak halal. Wah itu keren sekali untuk seorang yang tidak pernah kuliah, tidak pernah belajar, tidak pernah seperti Anda kuliah di IKI, di UIN, di Al-Azhar, dimanapun, tapi bisa menghancurkan tradisi yang berbahaya ya, atau yang tidak relevan. Nah, ini kemudian dieksplorasi oleh Hartmut. Jadi Hartmut sendiri sebagai revisionis tidak sepakat dengan pendahulunya si Wensing, kira-kira begitu ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa tidak semua orientalis itu jelek. Nah, terus kalau orang-orang Kristen ini kan ada dua asumsi tentang profetik ya. Anda lihat coretan saya. Profetik kenabian, nubuwah. Nubuwah. Oke, maaf. Nah, nubuwah. Bahwa nubuwah itu kalau bagi orang Kristen, jadi kalau Nasoro, Nabi itu harus jadi rahib. No nikah ya, nggak ada nikah, apalagi tertarik sama perempuan gitu, nggak ada tuh. Nah, bagi mereka sosok Nabi Isa itu adalah sosok sempurna yang tidak menikah, tidak nafsu sama lawan jenis. Ini versi Nasara, blind dengan Yahudi, al-Yahud ya. Kalau Yahud menganggap bahwa Nabi itu ya manusia, human gitu, manusia biasa. Dia nikah ya, dia beranak, dia juga punya mungkin kekeliruan. Bahkan dalam perjanjian lama itu ada kisah Nabi Daud yang tertarik dengan istri putranya gitu. Putranya kita nggak tahu itu putranya apa gitu. Nah, jadi ada perbedaan. Lalu si Bobzin ingin mengatakan bahwa nubuatnya Nabi Muhammad lebih identik dengan kenubuatan Yahudi daripada Nasrani. Kira-kira begitu. Oke, kira-kira begitu. Ya. Ya, lanjut kelompok berikut.
Baik, untuk pembahasan selanjutnya, membaca Al-Quran sebagai homili, yaitu kasus tertawanya Sarah. Dalam surah Hud, Al-Quran mengacu pada utusan Rasul yang datang kepada Abraham dan memberinya kabar baik tentang kelahiran yang dijanjikan seorang putra dan cucu, yang terdapat pada ayat 69. Kemudian segera setelah itu, teks tersebut mengacu pada utusan, tampaknya utusan yang sama yang datang untuk memperingatkan Lut tentang kehancuran umatnya. Urutan narasi ini tentu saja sesuai dengan Kejadian 18-19. Namun kualitas narasinya sangat berbeda dalam Al-Quran. Alkitab memberikan cerita rinci, dimulai dengan Kejadian 18 ayat 1-2. Yang berbunyi, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon-pohon pertama tempat ibadat di Mamre. Pada waktu itu hari sangat panas dan Abraham sedang duduk di depan pintu kemahnya. Kemudian dia mendongak dan di sana dia melihat 3 orang berdiri di dekatnya. Al-Quran di sisi lain hanya memberikan kiasan. Nah, ini tidak menyebutkan Mamre atau tenda atau panasnya hari itu dan juga tidak menentukan jumlah 3 utusan. Terbukti Al-Quran tidak meminjam atau menceritakan kembali kisah Alkitab, melainkan mengomentarinya. Dengan demikian, ada nuansa homiletik yang jelas untuk bagian ini. Semuanya dengan hati-hati berirama menurut fasila dari yang kedua dari belakang. Hal ini terganggu pada beberapa kesempatan dengan pengingat yang baik, seperti pada ayat 73 ketika para utusan bertanya, para malaikat berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Nah, bahkan substansi cerita tampaknya dirubah oleh tujuan homiletik penulis. Dalam Kejadian 19 ayat 26, ada referensi singkat untuk istri Lut berubah menjadi tiang garam yang tampaknya itu sebagai hukuman atas keputusannya untuk melihat kembali kehancuran Sodom dan Gomora. Jadi ketika Yesus berusaha untuk memperingatkan para hadirin bahwa pada hari penghakiman, siapapun yang mencoba untuk melestarikan hidupnya akan kehilangan itu. Yang terdapat pada Lukas 17 ayat 33. Ia berseru, ingat istri Lut. Lukas 17 ayat 32. Namun dalam Quran surat Hud ayat 81, kematian istri Lut sudah diprediksi oleh para utusan. Itu sudah ditakdirkan. Pesannya jelas, kehendak Tuhan tidak dapat dihindari. Dengan demikian, Al-Quran sama seperti Yesus dalam Injil Lukas, menyinggung kisah Alkitab tentang Abraham dan Lut sebagai media yang digunakan untuk mengekspresikan pesan agama. Namun gaya kiasan Al-Quran adalah sumber ketakutan terbesar bagi para sarjana Muslim, karena ketika tafsir Al-Quran muncul, para mufassir tidak menyadari rincian cerita Alkitab yang disinggung Al-Quran, atau lebih mungkin tidak mempercayai literatur dan komentar Alkitab. Nah, bagaimanapun mereka memisahkan Al-Quran dari Alkitab, alih-alih beralih ke literatur Alkitab untuk rincian cerita pembunuhan, mufassirin berusaha untuk menemukan rincian tersebut dengan mengekstrapolasi referensi dalam Al-Quran. Hal ini terbukti sangat menjengkelkan dalam satu hal detail aneh di bagian ini, yang menyebutkan istri Abraham tertawa dalam Al-Quran surat Hud ayat 71. Nah, kebetulan jika kualitas homiletik Al-Quran bermasalah bagi para penafsir abad pertengahan, itu bisa sangat membantu para sarjana kritis saat ini. Karena jika Al-Quran adalah homili, dalam hal ini, homili pada narasi Alkitab itu berada dalam hubungan yang kompetitif dengan Alkitab atau teks lain yang mungkin berkomentar. Sebaliknya, kedua teks menjadi teman terbaik dan di mana yang satu membantu satu lainnya. Satu teks menyediakan materi, teks lainnya memberikan interpretasi. Nah, Al-Quran tidak bisa lagi dituduh meminjam dari Alkitab atau plagiarisasi Alkitab. Alkitab sementara itu tidak bisa
lagi terlarang untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang akan disampaikan oleh dari Al-Quran berikut informasi tentang kejadian di mana istri Abraham tertawa. Para tamu yang jumlahnya tak tentu datang kepada Abraham dengan memberikan kabar baik. Abraham bergegas untuk membawakan mereka anak sapi panggang, jadi menyuguhkan anak sapi panggang ya, dan tidak mereka sentuh. Nah, penolakan keramat tamahannya membuat Abraham takut, tetapi para tamu meyakinkannya dengan pernyataan bahwa mereka telah mengirim kepada orang banyak. Dalam ayat 71 ada dua hal yang terjadi. Pertama, istri Abraham yang tidak disebutkan namanya berdiri di samping Abraham dengan tertawa. Kedua, banyak suara yang mengumumkan, setelah itu kami mengumumkan kepadanya kabar baik Ishak, dan setelah Ishak dari Yakub. Istri Abraham tampaknya tidak senang dengan berita itu. Dia kesal dan takut karenanya, dia kesal atau takut karenanya, dan mengatakan kata ya wailata, yang dimaksud bahwa dia dan suaminya itu sudah tua. Dia menggambarkan masalah ini dengan sebagai ajib, yang mana kalau diterjemahkan oleh Yusuf Ali dan Syakir sebagai luar biasa. Tetapi kalau diterjemahkan oleh Pichal dan Fahri, itu aneh. Akhirnya setelah keheranan Abraham berlalu dan dia juga menerima kabar baik, dia berdebat dengan Tuhan tentang nasib banyak orang. Kisah tentang para tamu Abraham diulangi di dalam Quran 51 ayat 24 sampai 34. Dan di sini para tamunya itu disebutkan dalam ayat ke-24 sebagai tamu-tamu Abraham. Dan dijelaskan pada ayat ke-25 sebagai kaum mungkar atau orang yang tidak biasa atau lazim. Istilah ini juga memiliki kesamaan atau kemiripan dengan Quran ke-11 ayat 70 yang menceritakan bahwa Abraham nakirahum, merasa tidak percaya atau semacamnya, sewaktu mereka tidak menyentuh makanan. Dalam Quran 51 ayat 28 sampai 29 memiliki perbedaan dengan Quran ke-11 ayat 70. Di sini ketika para malaikat berusaha meyakinkan Abraham, mereka tidak melakukannya seperti yang di dalam Quran Quran ke-11 ayat 70 itu, yang mengatakan kepadanya bahwa misi mereka adalah melawan Lut. Malahan mereka meyakinkannya dengan menyampaikan kabar baik tentang seorang putra yang akan lahir. Mendengar ini, istri Abraham putus asa dan keluar dengan suara melengking, firosatin, memukul dahinya dan meneriakan ajuzun akimun, tua dan mandul. Jika Quran 51 tidak merujuk pada tertawanya istri Abraham, tetapi di sini diterangkan alasannya. Dengan hal ini diterangkan juga peran dan tugas yang diberikan Al-Quran kepada istri Ibrahim dalam cerita yang cukup jelas untuk mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaan pada keajaiban yang dijanjikan. Jadi istri Ibrahim ini tidak percaya ya bahwa beliau akan bisa punya anak. Baik itu dijelaskan dengan kata menjerit, memukul dahinya, tertawa, atau mengatakan bahwa dia dan suaminya itu sudah tua. Jadi ada perbedaan-perbedaan penafsiran di situ. Akan tetapi, kebanyakan mufasir tidak sampai pada kesimpulan ini. Faktanya, mereka sangat tidak yakin tentang sindiran terhadap tertawa istri Abraham, yang sekarang kita sebut dengan Sarah. Jadi istri Abraham itu namanya Sarah. Abraham meringkas penjelasan para mufasir mengenai tertawa Sarah sebagai Dievani, itu bahasa Jerman kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa baca. Bahasa Jerman. Dia merujuk dalam bahasa yang salah untuk metode polyvalent mengenai pertanyaan ini. Misalnya yang ditafsirkan oleh At-Tabari yang memberikan 6 penjelasan yang berbeda yang saling berkaitan dan mengusulkan salah satunya sebagai lebih tepat
tetapi tidak mengesampingkan yang lain. Kemudian Abu Ishaq At-Thalabi juga menawarkan 6 penjelasan yang berbeda. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi juga mencantumkan 9 penjelasan yang berbeda. Selebihnya akan dijelaskan oleh Norma lah. Selanjutnya yaitu hilal yang bermanfaat. Dalam segala upaya yang mereka lakukan untuk memahami sindiran dan tawa yang dilakukan oleh Sarah, seketika mufassirun terganggu dengan beberapa bacaan teks yang tertuang dalam surat Hud ayat 71, yaitu membahas tentang sebuah fakta atau bari, yaitu menolak gagasan bahwasannya Sarah tertawa dikarenakan pengumuman mengenai interpretasi atau bari yang disampaikan oleh Ishak, yaitu menyebut istilah takhir al-muqaddam sebagai pemahaman yang harus dipertahankan. Beberapa penafsiran yang disampaikan tersebut seolah-olah merupakan bagian dari trik kreatif yang sangat klasik dan sering sekali digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan. At-Tabari tidak meyakini bahwa setiap la adalah salah. Hal ini mengacu kepada pemahaman yang dimiliki oleh Al-Muqaddah bahwa sumber Al-Quran tidak hanya bersifat informatif, namun juga homiletik, sehingga menjadi bentuk kesusastraan yang sangat akurat. Istilah la juga dijelaskan dalam surah Hud bahwa seperti yang disebutkan di atas, mengikuti dengan skema sajak fasilah, maka dari itu, I atau U, kedua konsonan berbeda tepat di bagian belakang. Untuk alasan itulah, maka ayat ke-71 diakhiri dengan kata Yakub atau Yakub, yaitu tempat yang dituju oleh Abraham dan istrinya. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur Alkitab, sebaliknya dalam literatur Al-Quran, kata Yakub menunjukkan seorang anak laki-laki atau nabi. Sebaliknya, pernyataan lain tertulis dalam Ulam 13, 53 dan 5128 bahwa kedatangan Yakub merupakan sebuah peringatan yang diturunkan malaikat kepada para anak laki-laki. Yakub juga menambahkan bahwa dalam konsepsi Al-Quran tidak menyertakan adanya U yang muncul dalam setiap laporan istri Abraham, Fadahikat. Inilah yang menjadi alasan referensi yang menjadikan pengumuman tersebut menjadi bahan tawaan. Salah satunya adalah tentang fasilah tersebut yang tidak fasih. Kejadian tersebut dituliskan dalam sebuah Alkitab dengan bunyi wa imra'atuhu qa'imatun fabasharnaha bi'ishaqa fadahikat, yaitu bacaan dengan bunyi wa imra'atuhu qa'imatun fabasharnaha bi'ishaqa fadahikat. Artinya istrinya sedang berdiri dan kami mengumumkan kepadanya kabar baik dari Ishak. Kemudian dia tertawa. Selanjutnya itu partisipasi Al-Quran dalam tradisi tafsir yang lebih besar. Partisipasi Al-Quran dalam tradisi tafsir memberikan sindiran terhadap tawa yang dikemukakan oleh Sarah, yang terlibat tidak konsisten terhadap kisah narasi yang dibacakan dari Alkitab. Namun, yang menjadi masalah adalah makna akurat di dalam periskop Alkitab Ibrani, memberikan laporan tentang Ishak yang memiliki kesamaan dengan Ishak atau Yishak di dalam Al-Quran. Secara etimologi mengemukakan bahwa ternyata akar kata tawa tidak cocok apabila diterjemahkan dalam bahasa Arab Ishak di dalam Al-Quran. Namun apabila bahasa Arab bahasa Ibrani Yishak, ini menunjukkan jika bentuk dari kata Syria dan bahasa Syria merupakan bagian dari akar verbal yang tidak cocok dengan nama Ishak. Sementara itu, jika dikaji dalam literatur Kristen Syri, etiologi yang paling menonjol dalam referensi Alkitab Ibrani adalah mengenai tawa Sarah yang hilang dan tergantikan dengan hasil makna pembacaan tipologi Kristen tradisional yang berisikan peringatan untuk memberikan bagi Sarah untuk memberikan pertanda kabar gembira kepada Maria. Dalam Alkitab Ibrani, memuat tentang pembukuan rahim Sarah yang telah melewati usia kesuburan, mengantisipasi pembukaan rahim Maria yang tidak pernah mengenal manusia. Lukas sendiri membentuk istilah deskripsi mengenai kabar gembira yang tertuang dalam Kejadian ke-18. Sarah bertanya dengan dirinya sendiri, yaitu, nah,
Nah itu, saya melewati usia subur dan suami saya adalah orang tua, yaitu senang untuk datang lagi. Lukas menjelaskan bahwa Maria bertanya, tapi bagaimana ini bisa terjadi karena saya tidak memiliki pengetahuan tentang manusia. Selanjutnya, dalam Kejadian 18:14, Tuhan menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Lukas menjelaskan malaikat telah mengingatkan kepada Maria bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selanjutnya, dilanjutkan oleh naskah. Iya, Kak. Selanjutnya. Akhirnya, Mary berupaya untuk mengunjungi sepupunya yang Elizabeth, yaitu merupakan putra Yohanes yang telah melompat ke dalam rahimnya saat Yesus lahir. Kemudian Maria menyatakan kegembiraan kepada Elizabeth di Magnificat Lukas nomor 1, apa itu? Nggak tahu. Oleh karena itu, Mark Ephraim dalam himne tentang Ibrahim dan Ishak membandingkan kegembiraan Sarah dengan reaksi yang diberikan oleh John melalui pendekatan yang dilakukan oleh Maria dan Yesus. Dan seperti Yohanes sambil melompat. Demikian pula Sarah sembari tertawa mengungkapkan kegembiraannya. Selain itu, dan inilah poin utamanya, Ephraim menceritakan bahwa kegembiraan Sarah bukan karena janjinya putra Ishak, melainkan karena Yesus. Sarah tidak tertawa karena Ishak, melainkan karena dia yang lahir dari Maria. Kegembiraan Sarah dilakukan oleh Ephraim sebagai bagian dari Maryam yang takjub akan pemberitaan Yesus. Karena itulah paralel tipologi ini bisa ditemukan dengan mudah di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah 11 ayat 71, suara ilahi berhubungan kami telah mengumumkan kepadanya kabar gembira tentang Ishak. Sedangkan dalam Quran surah ketiga ayat 45, para malaikat berkata kepada Maria, Allah memberimu kabar gembira dengan sebuah kalimat darinya. Dalam Quran surah ke-11 ayat 72, Sarah menjawab, celakalah aku, seharusnya aku melahirkan anak sementara saya seorang wanita tua dan ini suami saya juga seorang pria tua. Ini adalah benar-benar hal yang sangat aneh. Sementara dalam Quran surah ketiga ayat 47, Maria menjawab, Tuhan, bagaimana saya bisa memiliki anak ketika tidak ada seorang pun yang menyentuh saya. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Aminah. Maka ada alasan untuk percaya bahwa dalam referensinya kepada Sarah atau Al-Quran berpartisipasi dalam tradisi penafsiran, menonjol dalam pemikiran penulis Kristen dari Syria seperti Ephraim, menurut yang mana pemberitaan kepada Sarah terhubung dengan apa yang ada kepada Maria. Dalam hal ini, setidaknya muncul pemahaman yang lebih jelas tentang Al-Quran, bukan dengan memisahkannya dari Alkitab, tetapi dengan menggabungkan keduanya. Sementara dalam Quran, malaikat berkata kepada Maryam, Innallaha yubashshiruki bikalimatin min. Allah memberikanmu kabar baik tentang sebuah kalimat firman darinya. Nah, Sarah menjawab, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Nah, ini ternyata kata yang terulang. Makanya pada intinya penafsiran yang seorang penulis Kristen tadi yang dari Syria tadi, Ephraim, menurutnya itu pemberitaan yang disampaikan kepada Sarah itu terhubung dan sama dengan pemberitaan yang disampaikan kepada Maria. Jadi dalam hal ini setidaknya muncul pemahaman yang lebih jelas bahwa Al-Quran bukan dengan memisahkannya dari Alkitab, tetapi menyatukan keduanya. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Ini dilanjutkan dengan diskusi atau bagaimana, Kak Aziza? Iya, mungkin ada penjelasan dari Bapak.
Oke, baik. Saya stop ya, share-nya. Yuk, terima kasih Aminah. Ya. Oke. Apa namanya? Ini menarik juga ya. Ini orang orientalis ini mikirin yang Anda nggak pikirin. Bagi dia Sarah berteriak itu bagi dia menarik gitu ya. Bisa dia mengatakan Ba'li Syaikha, laki gua udah tua gitu ya. Itu surat Hud ya. Itu menarik tuh. Iqalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Waduh, gimana nih? Coba Anda nih pernah nggak ketemu orang umur 50 hamil? Pernah nggak? Nggak ketemu ya? Atau umur 45 hamil, padahal dia punya anak. Itu bisa terima, bisa nggak terima. Tapi saya punya kenalan kemarin, saya ketemu ada kawan-kawan saya, ada Arab, ada yang tidak Arab, dia belum punya anak, umurnya sudah 45, perempuan. Masih minta didoain hamil, kan lucu. Kalau seumuran Anda hamil tuh wajar, tapi kalau umur 45 kan rentan. Tapi dia masih minta gitu, minta didoakan. Maka kalau secara psikologis, kalau yang surat Hud, a'alidu wa ana ajuz. Apakah aku akan bisa melahirkan sedangkan aku perempuan ajuz. Ajuz itu bukan lemah dalam artian apa, tapi ajuz seperti tua karena lemah. Ya, lemah karena tua gitu. Ajuz, ajiza ya. Wa hadza ba'li syaikha, sedangkan suamiku ini sudah tua. Beliau Sarah menyebut suaminya sudah tua. Diperkirakan waktu itu umurnya Sayyidina Ibrahim sekitar 80 tahun. 80 tahun baru punya anak, kira-kira gimana tuh? Terus di ujung di ayat 72 itu inna hadza la syai'un ajib. Ini ajib sekali. Si Gabriel Sedrino dia menukil dua penerjemah. Terjemahan si Asad ini Yahudi yang masuk Islam lalu menerjemahkan Quran. Ajib itu sesuatu yang apa tadi halaman berapa tuh saya lupa. Wonderful. Yusuf Ali juga ya, Yusuf Ali Syakir. Wonderful tuh keren, hebat sekali gitu. Sedangkan Fakhri mengatakan itu strange, itu bagi dia berat ya. Nah, bisa-bisa. Jadi ketika kita menerjemah satu teks itu bisa jadi satu teks diterjemahkan dengan pemahaman yang berbeda. Kan hati-hati dengan kata-kata karena kata-kata itu akan bisa membuat Anda salah paham ya. Coba yang lain diaktifin dulu sebentar. Saya pengen tahu Anda you are with us ya atau tidak, Anda lagi sama kita atau tidak. Nah, apa kata para malaikat? Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Kalimatnya agak unik ya. Ata'jabina min amrillah. Masa kamu norak sih, nggak percaya sama amrullah gitu ya. Ini urusan Allah, Allah mau bilang apa juga beres gitu. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-rawu wa ja'atul busyra yujadiluna fi qaumil Lut. Ini sudah beda tema ya. Di ayat 71-nya itu yang menjadi judul ya. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Istrinya berdiri lalu ketawa. Fadhahikat. Masa? Wabasyarnaha bi Ishaq. Maka Anda misalnya gini, Anda karena mungkin sebagian Anda sudah ada yang menikah ya. Udah nikah ya. Udah 2 tahun, 3 tahun menikah nggak punya anak. Terus dikabarkan Anda punya anak gitu. Anda senyum nggak? Pasti senyum, pasti seneng. Perempuan itu kalau sebelum menikah ya pengennya pacaran misalnya. Tapi kalau udah punya nikah nggak enak juga pacaran itu. Ditanyain, kamu bisa punya anak nggak gitu? Perfect of woman itu ketika dia bisa hamil, melahirkan.
Jadi stres juga tuh Anda nanti kalau nikah ditanyain udah 2 tahun, 3 tahun nggak punya anak, Anda stres pasti. Kecuali Anda orangnya cuek bebek ya, cuek ayam, cuek angsa, terserah deh. Si apa namanya? Sayyidatuna Sarah wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Nah, kata dhahikat itu menjadi judul daripada teks ini. The case of Sarah slaughter ya, kasus mengenai apa terjemahan dari tertawanya Sarah. Di sini dia mencoba membandingkan antara terjemahan yang ada atau penafsiran yang ada dalam kitab mufassirin. Kemudian dia mencoba mengkomparasi dengan teks-teks Bible ya. Ya intinya hampir sama sih, justru ada pengakuan di depan bahwa Al-Qur'an menceritakannya lebih luas. Kalau di kitab Perjanjian Lama itu ceritanya masih sangat sempit, sangat pendek, tapi dalam cerita Al-Qur'an diceritakan dalam lebih dari satu tempat. Nah, maka si Reynolds mengatakan ini lebih perfect, lebih sempurna dari teks-teks yang ada. Kayak Reynolds ini bingung juga nih, gimana sih cara mengkomparasikan. Akhirnya dia dapat ketemu clue, dia bandingkan dengan sikap Sayyidatuna Maryam ketika dikabarkan hamil di ayat di surat ke-19 itu kan. Masa saya hamil padahal walam yamsasni bashar. Anda mungkin masih ingat ayat itu. Saya dulu seneng banget baca ayat itu, dibaca ya kalau malam-malam gitu, seneng bacanya. Waktu masih hafalannya oke ya, sekarang sudah berantakan. Ini saya bisa ngajar Anda aja udah masih bersyukur saya ini. Untuk tikror itu sudah sangat sulit sekarang. Sok sibuk ya. Itu enak sekali kalau dibaca dan antara sedih, iya, berat iya, tapi ada satu hal yang spesial. Dia dipilih dari sekian perempuan menjadi ibu seorang Isa Ruhullah. Nah, itu luar biasa sekali. Tapi ketika dia hamil, apa kata orang-orang kampungnya? Maryam, kenapa kamu hamil? Bapak ibumu kan, kakek-kakekmu nggak ada yang pernah berselingkuh segala macam. Kok kamu kemudian hamil? Ya. Jadi persepsi orang dia pasti berselingkuh. Maka ini space-nya lumayan lama, 9 tahun. Ini namanya suluk haid, khalwat haid. Dia berkhalwat dalam haidnya, dalam hamilnya ya, suluk hamil lah kalau boleh disebut. Suluk hamilnya gimana? 9 bulan, itu lumayan lama. Itulah suluk paling sempurna bagi perempuan pilihan di dunia. Ia di masa-masa tersebut dicaci maki, akhirnya kemudian harus beruzlah, berpindah. Yang tadinya dirawat oleh Zakaria, sekarang tidak ada yang ngerawat. Kalau di cerita Bible itu kan dinikahkan dengan Yusuf. Ini bukan Yusuf Nabi Yusuf, tapi Yusuf yang lain. Dibawa ke Mesir. Tapi kalau dalam Al-Quran kan nggak disebutkan. Hanya disebutkan makanan syarqiyah, tempat yang di timur. Kan gitu, tempat yang jauh di timur. Maka Maryam itu awalnya memang sangat menyedihkan juga. Sampai-sampai dia mengatakan, coba ya Allah, seandainya aku kuntu nasyan mansiya, gitu kan? Anda masih ingat ayat itu pasti. Coba kalau saya adalah makhluk yang terlupakan, tidak dikenal orang, tentu ini tidak jadi masalah. Jadi sebelumnya dia dikenal sebagai perempuan aktivis, perempuan rabbinik, atau apa istilahnya, perempuan rahib, nggak sedang sama laki-laki. Kali Anda ada yang begitu. Saya baru aja ketemu ada perempuan nggak senang sama cowok, tapi nggak senang juga sama cewek. Bingung juga tuh ya. Senangnya apa juga nggak jelas. Maryam seperti itu. Dia nggak minat. Dia tahu ada syahwat, tapi dia tekan. Itu Sayyidatuna Maryam. Ketika dia dikabarkan hamil, dikomparasilah oleh si Reynolds dengan teks Quran. Bahwa mereka sama-sama merasa aneh, bedanya ini punya suami, suaminya tua, sedangkan yang itu nggak punya suami gitu. Tapi kok bisa terjadi? Nah, itu kira-kira message yang dikasih tahu. Dan di ujung saya suka dengan kalimatnya si
Reynolds ya, bahwa Al-Quran itu joining the two together, ya, mencoba untuk menggabungkan dua itu secara bersamaan. Itu boleh disebut dia sangat objektif lah ketika membahas tentang kisah-kisah ini. Saya yakin Anda nggak akan tertarik loh bahas-bahas beginian. Padahal ini bisa jadi bahan skripsi, tesis. Kalau Anda nanti S2, ini bisa masuk sebenarnya. Mungkin ada beberapa poin, Sarah, Ismail, Ishak gitu ya. Oh, itu menarik tuh kalau Anda nanti bisa eksplorasi. Satu aja bisa eksplorasi yang kira-kira nama itu berulang-ulang muncul di Quran, itu menarik. Oke, Gabriel ini termasuk orang yang, Gabriel Reynolds yang nulis artikel ini termasuk yang positif dalam menulis Al-Quran, jadi dia tidak seperti penulis-penulis lama yang boleh kita sebut revisionis lah. Dia mulai mencoba untuk membaca teks Muslim dengan pemahaman orang Islam itu sendiri. Oke, lebih kurang itu. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, yang lain belum aktif nih. Pada tidur kali ya. Coba Anda aktifin sebentar, habis itu kita closing. Anda lagi ngorok atau lagi ngapain nih? Gimana? Ada yang mau dikonfirmasi? Wah, separuh Anda belum ngeliatin mukanya ya. Ya, gimana ketua kelas nih? Gimana, Iza, Aziza? Iya Pak, kayaknya nggak ada yang mau ini ya nanya lagi. Emang nggak ada yang nanya kayaknya. Oh ada nih, Saya mau naskah. Tadi Bapak kemarin kan waktu saya nyoba terjemahin, terus istilah Khatamun Nabi itu ada yang bilang kalau Khatamun Nabi itu sebenarnya Nabi Isa, karena Nabi Isa itu kan sebelum Nabi Muhammad, tapi beliau kan diangkat kembali terus nanti diturunkan lagi. Nah itu bagaimana Gimana Bapak? cara memahaminya gitu? Gampang sekali. Yang turun nanti kan bukan Nabi Isa doang, ada Nabi Khidir, ada Nabi Ilyas, terus siapa dong yang khatamnya? Justru Nabi Isa itu nanti ketika turun ngikutin kaedah la Nabi Ba'di. Coba Anda lihat tulisan saya ya. La Nabi Ba'dinya ada teks la Nabiyya Ba'di. La Nabiyya Ba'di. Tidak ada nabi, no prophet after me. Ya. Tidak ada lagi nabi setelahku. Maka setelah Nabi Muhammad SAW, ya, maka yang ada setelah itu cuma sebelum beliau Anbiya. Al-Anbiya. Oke. Al-Anbiya. Tapi setelah beliau ini, kan beliau sudah tutup nih. Nah, maka setelah beliau siapa? Cuma Al-Auliya. Mengikuti kaedah la Nabiyya Ba'di, ini kaedah penting. Ketika turun nanti Nabi Isa turun nih. Nabi Isa statusnya sebagai wali. Jadi Rasul itu jabatan. Nabi itu makom. Nah, jabatan kerasulannya nggak ada, yang ada cuma jabatan kewaliannya. Karena setiap Nabi itu wali. Tapi tidak setiap wali itu Nabi. Jadi Nabi Isa ada lagi Nabi yang lain. Khidir, lalu Ilyas. Nah, ini kalau orang bilang Nabi Isa ya dia kurang literatur karena yang turun nanti bukan satu ya, 3. Terus siapa yang jadi imam? Al-Mahdi. Kalau di hadis kita menemukan bahwa yang jadi imam Al-Mahdi. Kenapa? Inilah kemuliaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad.
bahkan nabi-nabi terdahulu ketika turun itu menjadi makmumnya umatnya Nabi Muhammad. Karena status kewaliannya Nabi Isa itu bukan khatmul anbiya, tapi dia khatmul auliya gitu. Ya, khatmul auliya. Ini pembahasan ini ada di bab teologi, tapi lebih ramai dibahas oleh ahli tasawuf. Nah, ini pembahasan termasuk akhir zaman. Anda bisa ikutin kajian-kajian saya yang sudah direkam kawan-kawan di YouTube, tuh ada banyak ya. Jamaah al-Yutubiyah. Anda kalau cari nanti ada tentang Imam Al-Mahdi, Nabi Isa, nanti ada pembahasan tentang itu. Oke? Ya, gimana? Ya Bapak, terima kasih banyak. Udah, belum? Gimana yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Lapar. Udah lapar? Oke. Ya udah. Kalau gitu, saya mau tanya, udah berapa kelompok lagi? Kalau kelas C 1 lagi, kalau kelas A dan B berapa ya? Hardi sama Eris. Udah berapa Halo? lagi? Siapa nih yang ketua kelasnya siapa? Kelas B Kelas Hardi. C ada 2 lagi, Kak. Oh, C 2 lagi. Kelas B. Oke. Kelas Ya B. sudah, nggak apa-apa. Kelas B, Kak. Berarti dipasin Selasa depan aja ya, digabungin aja. Oke? Pak, siap, insya Allah. Nanti kita pas-pasin, Anda agak luangin waktunya. Ingetin saya juga nanti ya. Siap. Baik, teman-teman semua, barangkali itu yang bisa saya juga jelaskan. Yang penting Anda mau baca aja. Jadi tujuan saya cuma satu, you read gitu, kamu baca. Karena mahasiswa S1 sekarang cuma copy paste, ambil Google copy paste. Kalau Anda kayak tadi kan lumayan Anda baca. Terserah bacanya, dengerinnya sambil tidur, karena saya nggak bisa cek Anda di sana ya. Bukan nabi soalnya, jadi nggak tahu alam gaib. Oke, saya cukupkan teman-teman. Yang hadir nggak nyampe 100, cuma 92. Itu jujur aja ya, siapa yang nggak datang Anda kasih tahu. Oke, nah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.